Saya Eva Yunika masih bersama Anda dalam Sapa Kediri dan saya juga masih dengan Ketua KNPI Kota Kediri dan juga Sekretaris KNPI Kota Kediri, Mas Ibad. Saya ke Mas Ibad dulu, mengingat ini adalah tahun politik ya Mas Ibad, peran KNPI sendiri dalam berpolitik ini sejauh ini seperti apa? Iya, kalau kita tahun ini adalah politik dan di tahun 2024 ini jumlah pemuda melihat data dari KPU Pusat itu 50% lebih. Ya. Yaitu usia 17 sampai 30 itu ada sekitar 63 juta lebih, usia rentan 31 sampai 40 ada 42 juta. Nah, kalau melihat pemuda ini jumlahnya 50 lebih, ini sangat penting. Nah, dan KNPI Kota Kediri berharap pemuda khususnya di Kota Kediri tidak hanya menjadi bahan subjek atau objek aja, tapi ikut berperan dengan ikut kontestasi. Nah, ini ada juga kader KNPI yang sudah menjadi anggota dewan, di pusat juga banyak menjadi tokoh-tokoh penting. Nah, dan KNPI dalam politik ini ya yang sudah kemarin dilakukan, yang jelas ikut menjaga kondusivitas Pilpres, Pileg ini. Nah, kemarin sudah yang tahun kemarin ya kerjasama dengan KPU, Bawaslu ikut agar KNPI itu diikut sertakan dalam pengawasan. Nah, jadi KNPI atau pemuda ya harus melek politik itu. Jadi ambil peran, tidak hanya sekedar bahan objek politik gitu. Ya, seperti itu. Nah, sejauh ini menurut Mas Ibad sendiri, para pemuda ini sudah greget apa atau benar-benar berkompeten belum sih Mas untuk terjun ke politik seperti itu Mas, menurut Mas Ibad? Iya. Memang banyak ya orang itu meragukan pemuda. Nah, tapi kenyataannya kita lihat ya, mulai Wali Kota Kediri dulu itu menjabat wali kota masih muda. Ketua KNPI Provinsi Gus Ipin sekarang jadi Bupati Trenggalek itu juga pemuda, masih belum genap 40 lah. Nah, dan teruji kepemimpinannya. Jadi kalau seseorang menganggap pemuda itu kurang kompeten dalam politik, nah itu kurang benar ya. Kita tahu mulai Bung Karno, tokoh pendiri atau pendiri deklarator Indonesia saat mendirikan PNI atau Partai Nasionalis Indonesia itu ya, kalau nggak salah masih usia 27 ya, tidak ada 30. Sultan Syahrir itu ketika mendirikan organisasi Islam itu masih usia 22. Jadi pemuda sudah banyak ya yang sudah kompeten dan teruji dalam hal perpolitikan gitu. Dan terus berarti yang kita tunggu memang peran dari para pemuda ini untuk terus berkontribusi gitu ya di panggung politik. Nah, saya ke Mas Bagus. Menurut Mas Bagus ini seberapa penting sih pemuda itu paham dengan politik dan kenapa mereka itu harus melek politik, Mas Bagus? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kenapa pemuda itu harus berpolitik? Nah, sebelum saya menjawab itu, bagi kami pribadi berpolitik itu merupakan, kalau bahasa yang kami pakai adalah berkhidmah atau mengabdi. Nah, mengabdi ini adalah bagian dari perjuangan. Bagaimana memperjuangkan keinginan masyarakat seperti itu. Terus kemudian kenapa pemuda itu harus melek politik? Saya ingin kembali pada tahun 1928. Di situ ada peristiwa Sumpah Pemuda. Terus kemudian kalau tidak salah tanggal 15 Agustus tahun 1945 waktu Pak Karno dan Pak Hatta dalam tanda kutip diculik oleh pemuda.
seingat saya Bung Sukarni atau siapa saya lupa itu, beberapa pemuda. Nah, bagaimana jika peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi? Nah, kita tidak tahu apakah Indonesia akan seperti ini. Nah, itulah peran pemuda. Pemuda berkhidmah, mengabdi, lalu kemudian tujuan untuk apa mengabdi ya? Kembali kepada masyarakat. Nah, terus kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, Pak Karno, terus kemudian Pak Sultan Syahir, para pahlawan, para pendiri bangsa itu sangat bagaimana perannya terhadap Indonesia sendiri ya, berawal dari pada saat usia pemuda. Jadi sangat penting menurut kami kenapa harus melek politik. Karena itu tadi definisi definisi politik menurut kami pribadi yaitu tadi berkhidmah, mengabdi seperti itu. Mengabdi pada siapa ya? Pada masyarakat. Ya, dan memang pemuda ini harus menjadi pencetak sejarah baru gitu ya. Betul, yang ada di negeri ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, saudara, tetaplah di Sapa Kediri.